kembali pada mata pelajaran Matematika Wajib dengan saya Muhammad Ruli Saifuddin. Kali ini kita akan membahas mengenai materi induksi matematika. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dari induksi matematika, kemudian penggunaan induksi matematika, dan langkah untuk membuktikan induksi matematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal induksi matematika pada deret bilangan. Nah, kemarin kan sudah dibahas bahwa penggunaan induksi matematika itu ada pada deret bilangan, ketaksamaan, dan pembagian. Kali ini kita akan membahas contoh soal dari induksi matematika pada deret bilangan. Akan kembali 3 langkah untuk membuktikan induksi matematika. Yang pertama, bahwa tunjukkan n-nya itu harus sama dengan 1. Nah, yang kedua, asumsikan n-nya itu sebagai k. Nah, yang ketiga, buktikan bahwa n sama dengan k ditambah 1. Nah, buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Untuk deret bilangan 4 tambah 6 tambah 8 bla bla bla, 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. Nah, ini rumus suku ke n-nya. Nah, kenapa ini disebut dengan deret bilangan? Saya contohkan, misalkan 4 itu adalah suku pertama S1, 6 adalah suku ke-2, 8 adalah suku ke-3. Nah, selisih antara suku pertama dengan suku kedua adalah 2. Begitu pula suku kedua dengan suku ketiga juga selisihnya itu adalah 2. Kan 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi jarak antara suku pertama dan suku kedua sampai suku ketiga, selisihnya itu konstan. Artinya konstan itu tetap jaraknya itu atau selisihnya itu 2 juga tiap sukunya. Nah, sehingga ini disebut dengan deret bilangan aritmatika. Nah, jadi nanti di semester 2 kalian akan belajar mengenai deret bilangan. Ada deret bilangan aritmatika dan deret geometri. Nanti lebih dalamnya di semester 2. Nah, kita selesaikan dulu contoh soal yang ada di depan ini. Dan contoh soal nomor 1 maksudnya kita harus melakukan penyelesaiannya itu berdasarkan 3 langkah ini. Nah, berarti jawab yang pertama, n-nya itu harus sama dengan 1. Kita tuliskan lagi n pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, berarti 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. Nah, variabel n-nya itu diganti dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 1 dikuadratkan ditambah 3 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Sama dengan 1 dikuadratkan 1 tambah 3 kali 1, 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Berarti langkah yang pertama itu ruas kanan dan ruas kiri nilainya sama, yaitu 4. Berarti terbukti. Nah, sekarang langkah kedua, asumsikan n-nya itu sama dengan k. Kita tuliskan lagi ini. Nah, berarti n sama dengan k. Berarti 4 tambah 6 tambah 8 tambah bla bla bla. Nah, si n-nya diganti dengan k. Berarti 2k ditambah 2 sama dengan k kuadrat ditambah 3n. 3k, maaf. 3k. Sudah beres, kita selesaikan nomor 3-nya. Buktikan bahwa n-nya itu harus sama dengan k plus 1. Berarti langkah ketiga n sama dengan k tambah 1. Ini diasumsikan. Asumsikan itu artinya pemisalan. Jadi kita dimisalkan si n-nya itu sama dengan k. Nah, tuliskan lagi yang ini. Nah, yang ini tuliskan lagi sampai sini. Berarti 4 tambah 6 tambah 8 titik-titik tambah 2k plus 2. Ingat,
Ini kan 2N, si N-nya itu diganti dengan K plus 1. Berarti tambah 2 K plus 1 tambah 2 kurung sama dengan N kuadrat. Berarti K plus 1 kuadrat ditambah 3 kali K plus 1. Nah, kita dapat mengganti yang 4 tambah 6 tambah 8. Ini kan sampai sini merupakan hasil dari sama dengan K kuadrat plus 3K. Kita tuliskan K kuadrat plus 3K. Nah, ditambah, lanjutkan ke sini. 2 kalikan K plus 1 tambah 2 tutup kurung sama dengan K plus 1 kuadrat tambah 3 K plus 1. Nah, sudah selesai seperti ini, kita selesaikan dulu. Yang ini kan ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, selesaikan dulu, tuliskan dulu yang ruas kiri. K kuadrat plus 3K tambah perkalian air mancur. 2 dikalikan K, 2K. 2 kalikan 1 tambah 2. Tambah 2 sama dengan K plus 1 kuadrat plus 3K tambah 1. Nah, sudah seperti ini. Biar kalian gak pusing, saya kasih tanda dulu. Ini kiri ya, ini kanan, ini kiri, ini kanan. Nah, sudah seperti ini, kita sederhanakan dulu yang ruas kirinya. Nah, berarti ruas kiri, kalau yang mempunyai variabel yang sama, yakni K-nya atau K kuadratnya ada yang sama, kita jumlahkan. Nah, sekarang K kuadrat ada yang sama tidak? Tidak ada, berarti langsung aja tuliskan K kuadrat. 3K ditambah 2K, jadi 5K. Tambah 2 tambah 2, 4. Nah, ruas kiri sudah sederhana. Sekarang kita menyederhanakan yang ruas kanan. Nah, untuk yang ruas kanan kan ada bentuk seperti ini. Ini di persamaan kuadrat di kelas 10 kalian belajar untuk menyelesaikan bentuk seperti ini harus menggunakan persamaan kuadrat, yakni A kuadrat tambah 2A kali B tambah B kuadrat sama dengan ini kan A plus B kuadrat. Nah, sudah seperti ini, berarti pemisahannya K-nya itu sebagai A, satunya itu sebagai B. Nah, berarti K dikuadratkan. Berarti K kuadrat. Kemudian 2 kali K kali 1. Berarti 2 kali K, 2K kali 1. Berarti 2K. 1 dikuadratkan, tambah 1. Sekarang, ini perkalian air mancur. 3 kalikan K, 3K. 3 kali 1, 3. Berarti tambah 3K tambah 1. Berarti ini tetap karena udah sederhana yang ruas kiri. K kuadrat tambah 5K tambah 4. Yang ruas kanan, ada yang sama nggak K kuadrat? Tidak ada, tuliskan lagi. 2K ada dengan 3K. Berarti 2K ditambah 3K, 5K. 1, maaf ini 3 kali 1 3 ya, bukan 1. Berarti 1 ditambah 3 4. Nah, berarti ruas kiri dan kanan nilainya itu sama. Berarti deret bilangan pada contoh soal di sini nilainya itu pembuktian matematikanya adalah benar menurut induksi matematika. Yakni buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N bilangan asli, deret aritmatikanya 3, 7, 13, dan seterusnya. 4N-1 sama dengan 2N kuadrat plus N. Berarti jawabnya yang pertama N sama dengan 1. Berarti 4N-1 sama dengan 2N kuadrat plus 2. Nah, angka satunya, N-nya diganti dengan angka 1. Berarti 4 kali 1 dikurangi 1 sama dengan
2 kali 1 kuadrat tambah 1. 4 kali 1 4. 4 kurangi 1 3. 2 1 kuadrat, 1 dikuadratkan 1, 2 dikali 1 2. 2 tambah 1 3. Berarti pernyataan nomor 1 itu adalah benar. Nah, sekarang untuk nomor 2, N-nya diasumsikan sebagai K. Kita tuliskan lagi ini, tapi si N-nya diganti dengan K. Nah, berarti 3 tambah 7 tambah 13 dan seterusnya tambah 4K min 1 sama dengan 2K kuadrat tambah K. Nah, sudah seperti ini. Yang ini kita ganti dengan 2K kuadrat plus K. Tuliskan lagi 2K kuadrat plus K ditambah 4K plus 1 min 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat tambah K plus 1. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Seperti biasa kita selesaikan dulu yang ruas kiri biar mudah. 2K kuadrat ditambah K, ini dikalikan 4K, air mancur 4 kalikan K, 4 kalikan 1. Berarti 2K kuadrat tambah K tambah 4K tambah 4 kurangi 1. Kalikan 4 kali 1. Kemudian yang kanan ini ABC, tadi A, ini sebagai B. Berarti 2 K dikuadratkan berarti K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah K tambah 1. Ini kita sederhanakan dulu yang kiri. 2K kuadrat tidak ada variabel yang sama, berarti 2K kuadrat, K tambahkan 4K jadi 5K. 4 kurangi 1 tambah 3 sama dengan 2 kalikan K kuadrat, 2 kalikan 2K, 2 kali 1. Berarti 2K kuadrat tambah 4K tambah 2 tambah K1, K plus 1, maaf. Kita tuliskan lagi 2K kuadrat plus 5K plus 3. 2K kuadrat tidak ada variabel yang sama. 4K ditambah K jadi 5K. 2 tambah 1 jadi positif 3. Jadi ruas kanan dan ruas kiri, kebalik. Ruas kanan dan ruas kiri nilainya itu adalah sama. Jadi untuk deret bilangan aritmatika ini dengan pendekatan induksi matematika, pembuktiannya itu adalah benar. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya penjelasan materi mengenai contoh soal deret bilangan dengan pembuktian induksi matematika telah usai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai penggunaan induksi matematika pada kesamaan dan pembagian. Nah, bedanya apa dengan deret bilangan nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk latihan soalnya mengenai deret bilangan membuktikan dengan induksi matematika nanti akan saya bagikan pada Google Classroom lembar kerjanya. Nah, nanti dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada Google Classroom di grup masing-masing. Nah, dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari pembelajaran hari ini. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.